di rumah, shalom buat anak-anak sekolah minggu dan abang kakak remaja, shalom juga buat mama dan papa. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GMI Kasih Karunia. Miss Cindy akan selalu mengingatkan sebelum kita memulai ibadah, kita harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Yang selanjutnya, handphone dan gadget hanya digunakan untuk ibadah, tidak boleh sambil main game atau chatting-chattingan, apalagi main TikTok. Oke, yang selanjutnya, peraturan yang ketiga, tidak diperkenankan makan dan minum selama ibadah. Makan dan minum nanti bisa boleh kita lakukan setelah ibadah ya. Dan yang terakhir, kita harus sediakan Alkitabnya supaya kita bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah. Halo semuanya, kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan beribadah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi mari kita nyanyikan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu
Semuanya sekarang kita mau berdoa, mari kita sikap berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Kembali kami boleh beribadah pada minggu ini walau masih secara daring. Dan biarlah pujian yang akan kami dengarkan bisa menjadi dupa yang harum bagi kami. Berkati juga firman-Mu yang akan kami dengarkan, serta beri kami pengertian agar dapat menaati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Semuanya kita masih mau memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sambil bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Buah-buah Roh Kudus. Kita bertepuk tangan ke Tuhan. Kita buat gerakannya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita katakan, saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Marah-marah. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Terakhir cengeng. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh cengeng. Cengeng, cengeng, cengeng itu dosa. Cengeng, cengeng, cengeng itu dosa. Cengeng, cengeng, cengeng itu dosa. Anak Tuhan tak boleh cengeng. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sekali lagi mari kita menyembah Tuhan dengan pujian hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku.
Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Halo, wah, cantik-cantik semua anak sekolah minggu. Udah pada duduk manis rupanya. Nah, siap-siap ya mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, sebelum Ibu Pendeta menyampaikan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu Ibu Pendeta mengajak kalian menyaksikan sebuah video singkat ini. Yuk kita saksikan bersama-sama yuk. Jangan suka marah. Di suatu pagi yang sangat cerah, burung-burung berkicau. Terlihat seekor zebra yang sedang berlari. Pagi-pagi enaknya berlari. Segarnya udara pagi hutan ini. Terlihat kura-kura sedang berjalan sangat lambat. Ini kura-kura lambat sekali jalannya. Hei kura-kura, awas, jangan menghalangi jalanku. Lambat sekali kau ini. Zebra, ya sudah, kau duluan saja. Awas minggir. Dasar kura-kura lambat sekali jalannya. Dia itu lagi kenapa sih? Tiba-tiba datang dan marah-marah. Ketika zebra sedang berlari, tiba-tiba zebra merasa kehausan. Aku haus. Wah, aku ke danau Segarnya air danau ini. Aku mau minum. Ada zebra. Hei, zebra, sedang apa kau di sini? Aduh, kau bikin aku kaget. Aku jadi tersedak air nih. Maaf ya zebra, aku tidak bermaksud membuatmu kaget. Sudahlah, aku pergi saja. Lalu dengan perasaan kesal, zebra tiba-tiba meninggalkan kerbau. Zebra kenapa sih? Marah-marah saja. Padahal kan aku tidak ada maksud untuk mengagetkannya. Kenapa sih semua penghuni hutan membuat aku marah saja? Bikin kesal. Zebra memarahi tanpa sebab semua penghuni hutan yang bertemu dengannya. Lalu pagi pun tiba. Enaknya pagi-pagi berlari. Hei, kura-kura dan kerbau, kalian sedang apa? Hei, kalian kenapa sih? Diajak bicara kok diam? Ya sudah, aku pergi saja dari sini. Kenapa ya para penghuni hutan tidak mau bicara sama aku?
Hei Kancil, apa kabar? Zebra, aku baik. Aku mau cerita nih, kenapa semua penghuni hutan nggak ada yang mau berteman dengan aku ya? Kau tidak sadar ya? Beberapa hari yang lalu kau marah-marah kepada mereka tanpa sebab. Oh begitu ya, aku jadi merasa salah kalau begitu. Zebra, sebaiknya kau meminta maaf pada para penghuni hutan. Sikapmu yang pemarah membuat para penghuni hutan malas berteman denganmu. Perbaiki sikapmu ya Zebra. Baiklah Prabu Yudhistira, aku akan merubah sikapku. Aku akan meminta maaf pada para penghuni hutan. Sudah menyaksikan videonya? Siapa yang pernah marah? Siapa yang suka marah? Siapa yang gampang tersinggung? Wah, siapa yang tidak gampang marah? Ayo, apa kata firman Tuhan hari ini buat kita? Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Ibu Pendeta akan baca untuk kita ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak ini, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hari ini Tuhan Yesus mau bilang sama kita, padamkan amarahmu. Sekali lagi, padamkan amarahmu. Mengapa anak-anakku? Memang kadangkala ada teman-teman kita yang suka membuat kita kesal. Tetapi kadangkala kita sendiri pun bisa saja tiba-tiba marah tanpa sebab. Hati-hati loh. Ketika kita marah, iblis akan masuk ke dalam pikiran kita, dan iblis akan menggoda kita untuk marah, dan membuat kita akhirnya kehilangan kendali dan jatuh ke dalam dosa. Anak-anak Ibu Pendeta yang terkasih, apakah untungnya bila kita gampang marah? Dan apakah ruginya bila kita gampang marah? Ibu Pendeta rasa nggak ada untungnya ya nak ya. Tetapi ruginya banyak. Kita bisa sakit kepala, kita tidak bisa tidur. Dan seperti zebra tadi, dia akhirnya tidak punya teman. Teman-temannya semua menjauh. Teman-temannya tidak mau berteman dengan dia. Dan akhirnya dia diingatkan untuk tidak gampang marah, tetapi harus sabar, lemah lembut, murah hati,
dan hatinya penuh damai. Mengapa anak-anakku? Karena orang yang gampang marah itu biasanya cenderung untuk cepat jatuh ke dalam dosa. Karena ketika kita marah, kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, hati kita, bahkan perkataan kita. Dan tanpa kita sadari, kita mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain sedih, membuat orang tua kita, teman kita, atau bahkan Tuhan sendiri akhirnya merasa sedih. Kok dia marah ya? Apa salahku? Gitu. Ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, makanya hari ini Tuhan mau bilang sama kita, kepada kita, padamkan amarahmu. Belajarlah menahan diri dari rasa marah, karena kemarahan akan mendorong kita melakukan hal yang jahat kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah itu teman kita, orang tua kita, dan terlebih lagi Tuhan. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan agar kita melakukan yang benar di hadapan Allah? Sama seperti dikatakan firman Tuhan tadi, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mari anak-anakku selalu belajar untuk berpikir positif. Belajar untuk menahan diri. Belajar untuk sabar. Belajar lemah lembut. Dan buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang lainnya. Sekali lagi Tuhan mau berkata kepada kita, hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan supaya kita tidak suka marah, tidak gampang marah, karena itu hanya akan merugikan diri sendiri dan akan membuat Tuhan Yesus sedih. Maka Tuhan berkata, padamkan amarahmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan agar kami tidak cepat marah atau gampang marah. Karena ketika kami marah, kami akan gampang untuk jatuh ke dalam dosa, dan kami akan menyakiti hati teman-teman kami, orang tua kami, terlebih lagi Tuhan, bila kami tidak dapat menguasai diri kami dan kami gampang marah. Tuhan, ampunilah kami agar kami tidak gampang marah, tetapi ajarlah kami menjadi anak-anak yang lemah lembut, anak-anak yang sabar, anak-anak yang selalu berpikir positif. Inilah doa kami pada saat ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, minggu depan ayat hafalan kita akan diambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Yuk yang sudah punya Alkitabnya,
Yang sudah membukanya, kita sama-sama membacanya ya nak ya. Efesus 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hafal ya sayang ya untuk minggu depan. Dan bagi kamu yang hari ini ada marah, baik kepada kakak, abang, adik, atau mama, papa, minta maaflah sebelum matahari terbenam. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke semuanya, ibadah kita sudah selesai. Miss Cindy akan menampilkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Ini dia. Shalom teman-teman sekolah minggu. Ayat hafalan kita minggu lalu tertulis di Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini
adalah jahat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya ada persembahan pujian, langsung saja kita saksikan. Ini dia. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.